Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pelajaran tematik, yaitu dengan menggunakan buku pena jilid 6A. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama itu adalah perkembangbiakan generatif. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian selanjutnya kita buka bukunya. Nah, ini ada di halaman 4. Silakan yang ada bukunya kalian buka bukunya, buku penanya di halaman 4, dan bagi yang belum silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu juga berkembang biak layaknya hewan dan manusia untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya sehingga keturunannya tidak punah. Nah, pertama ada yang namanya perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah, bisa kita baca sama-sama, perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu melebur menjadi satu dan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, di sini ada prosesnya, bisa kita lihat. Di sini ada kepala putik. Putik ini kelamin betina, untuk kelamin betina. Sedangkan ada yang namanya benang sari. Nah, benang sari itu menghasilkan yang namanya serbuk sari. Nah, serbuk sari itu nanti akan jatuh ke kepala putik di sini dan akan menghasilkan zigot. Nah, seperti itu. Untuk dapat melakukan penyerbukan, tumbuhan itu biasanya harus memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saat zigot dihasilkan, maka zigot itu sesuai urutannya ini akan tumbuh. Pertama menjadi zigot dulu, lalu menjadi zigot. Di dalamnya itu tumbuh embrio atau bakal anakan dari tanaman ini. Kemudian embrio itu akan memiliki tunas tumbuhan di dalam bijinya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam, misalkan kita makan buah, di dalam bijinya itu kalau kita belah ada batang atau tunas berwarna hijau biasanya. Nah, itu di dalam sini biasanya. Kalau kita belah dua, biasanya biji itu akan menjadi seperti ini. Nah, nanti biji itu akan berada di dalam buah. Nah, buah itu tempat menyimpan nutrisi dari pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan biasanya. Nah, jadi buah itu akan berada biji itu akan berada di dalam buah. Nah, saat kita kupas lalu kita tanam atau ditanam atau buah jatuh dari pohon, kemudian bijinya itu berada di tanah, dia akan jadi biji seperti ini, kemudian akan menumbuhkan akar. Lalu akarnya akan berkembang, menumbuhkan daun sedikit demi sedikit, tumbuh batang, lalu besar dan kembali lagi ke siklusnya. Nah, jadi siklus itu urutannya. Jadi siklus itu adalah urutan. Jadi urutan perkembangbiakan. Jadi terputar-putar seperti ini aja. Nah, jadi dia akan terus berputar. Nah, kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif itu, contohnya ada, kita baca di sini ada durian, jeruk, mangga, kemudian rambutan dan apel. Contohnya aja perkembangbiakan secara generatif. Generatif ini berarti perkembangbiakan secara kawin atau meleburnya sel jantan dengan sel betina sehingga menghasilkan yang namanya zigot. Nah, kemudian penyerbukan itu terbagi menjadi 4 jenis. Bisa kita lihat di halaman sebelahnya, halaman 5. Kita berpindah ke halaman 5. Nah, di sini ada 4 jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita baca dulu. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi contoh misal, ini bunga yang sama, ini bunga, ini ada putiknya, ada benang sarinya. Ini putik, ini benang sari. Jadi
ini ke sini. Jadi masih di dalam bunga yang sama. Itu namanya penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sari yang ada di sini nanti bisa terbawa angin atau dibawa kupu-kupu atau lebah atau hewan lainnya, itu akan jatuh ke kepala putik. Nah, sedangkan yang namanya penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi ini bunganya satu tumbuhan kan. Nah, lihat batangnya sama. Batangnya sama. Kemudian nanti serbuk sari yang ada di sini, entah itu tertiup angin atau di bawah serangga juga, akan jatuh ke sini. Nah, ini bunganya sama. Kalau tetangga itu, kalau penyerbukan sendiri itu tadi bunganya satu, ada kepala putik, ada benang sari. Kemudian penyerbukan tetangga itu masih satu tanaman, satu pohon. Nah, jadi yang dari sebelah sini benang sarinya akan ada serbuk sari, kemudian jatuh ke kepala putik yang di sebelah sini. Kemudian akan ada lagi yang namanya penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ini kan dua nih. Nah, dua. Ini tanaman satu, misalnya ini tanaman dua. Penyerbukan silangnya putik dari tanaman satu, benang sari dari tanaman yang satu ini akan jatuh ke kepala putik ke tanaman yang kedua, tapi jenisnya masih sama. Misalkan ini pohon mangga dan ini pohon mangga, masih sama-sama mangga. Nah, gitu. Nah, kemudian ada penyerbukan yang keempat, kita baca sama-sama di sebelah sini, yaitu penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Varietas di sini maksudnya berbeda jenisnya. Nah, jadi misal ini tadi Bapak anggap itu tanaman mangga dan kemudian yang ini tanaman rambutan. Jadi serbuk sari dari tanaman mangga ini entah nanti di bawah angin atau di bawah serangga atau yang lainnya juga akan jatuh ke kepala putik pada tanaman rambutan. Nah, jadi ini adalah dua tanaman yang berbeda. Namun karena terjadi sesuatu hal, maka akan terjadi penyerbukan bastar ketika serbuk sari yang ada di bunga mangga ini jatuh ke bunga yang ada di pohon rambutan. Nah, jadi seperti itu. Jadi antara penyerbukan yang empat ini sering terjadi di tempat kita. Tapi kadang prosesnya tidak terlihat karena serbuk sari itu ukurannya sangat kecil. Nah, untuk hari ini mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas belum ada dulu. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan Bapak share video yang lain untuk melengkapi penjelasan Bapak ini. Terima kasih.